Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang limit dan turunan fungsi yang telah dibuat dalam bentuk PowerPoint. Langsung saja kita tekan tombol Home. Pada tombol Home tadi berisi tentang kompetensi dasar, materi limit, materi turunan fungsi, latihan soal, dan profil. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Anggota kami terdiri dari Fitri Wasilatul Khair, Hilman Hanif Prabu Purnomo, dan saya sendiri, Iga Regina Angelina. Risma Hadi Kusumastuti, dan yang terakhir yaitu Triyoga Cahya Ansori yang akan mengisi suara pada slide berikutnya. Dosen pengampu Dr. Andes Toto Bara Setiawan MSI, Inge Wuliandani Setiaputri SPD MPD, Lela Nursafrida SPD MPD, pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember tahun 2020. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi limit dan turunan fungsi yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. 3.2 menjelaskan dan menentukan limit di ketak-hinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketak-hinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. 3.3 menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana, dan yang terakhir yaitu 4.3 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke materi limit. Limit. Langsung saja ya, kita tekan tombol start. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian. Definisi yang pertama yaitu limit fungsi di suatu titik. Limit fx di mana x mendekati c sama dengan L dapat ditulis seperti berikut ya. Artinya, jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c tetapi x tidak sama dengan c, maka fx bernilai mendekati L. Definisi yang kedua yaitu limit fungsi sepihak. Pada definisi ini dibagi menjadi dua definisi, yaitu limit kiri dan limit kanan. Limit kiri berarti pendekatan di sebelah kiri, sedangkan limit kanan berarti pendekatan di sebelah kanan, yang dapat dituliskan pada bentuk seperti ini ya. Jika dari kiri, maka x mendekati c negatif, sedangkan jika dari kanan maka x mendekati c positif. Selanjutnya yaitu sifat dan teorema limit fungsi. Ada 9 sifat dan teorema limit fungsi yang dapat kalian lihat pada slide ini ya. Kalau begitu kita langsung saja ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya berisi tentang contoh-contoh soal. Nomor 1. Hitunglah limit fungsi berikut dengan menggunakan teorema limit.
limit x mendekati 4, x dikurangi 5 dibagi x kuadrat. Nah, limit ini, fungsi ini dapat kita lihat pada teorema yang ini ya, sehingga kita bisa jabarkan menjadi seperti ini. Lalu didapat penjabarannya yaitu seperti ini. Ada pembilang dan ada penyebut. Pada pembilang ini fungsinya masih dapat diuraikan. Mari kita lihat ke slide sebelumnya. Fungsinya seperti ini ya, sehingga dapat diuraikan menjadi seperti ini. Maka penguraiannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita dapat mensubstitusikan nilai dari x yaitu 4, sehingga didapat nilai negatif 1/16. Jika kalian masih kurang paham, maka kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah limit-limit fungsi berikut dengan menggunakan teorema limit. Limit x mendekati 4, akar dari x kuadrat ditambah 9. Bentuk seperti ini mirip dengan nomor 1 yang ini ya, hanya saja berbeda di operasinya. Yang ini negatif, sedangkan yang nomor 2 positif, sehingga bisa kita lihat pada slide ini. Sehingga apabila sudah kita sederhanakan, dapat kita substitusikan nilai x nya sehingga didapat nilai yaitu 5. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu limit fungsi aljabar. Ada 4 metode penyelesaian pada limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu metode substitusi, yang kedua yaitu metode pemfaktoran, yang ketiga yaitu metode perkalian akar sekawan, dan yang terakhir yaitu aturan L'Hopital atau turunan. Baik, kita kembali ke slide sebelumnya ya. Metode substitusi. Dengan cara langsung mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi f(x). Syarat menggunakan sifat ini adalah apabila hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu, yaitu tak hingga, 0/0, tak hingga per tak hingga, 0. Contohnya, hitunglah limit x mendekati 3, x kuadrat ditambah 2x dibagi x. Nah, dari sini kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x, yaitu memasukkan nilai x, yaitu 3 ke dalam fungsi. Seperti ini, 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dibagi 3, sehingga menghasilkan nilai 5. Maka nilainya bukan tak tentu atau nilainya tentu. Yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Dengan menggunakan metode ini, maka suatu fungsi harus difaktorkan terlebih dahulu supaya hasilnya tidak menjadi tak tentu. Nah, sebelum kita menggunakan metode ini, kita harus mengecek dengan cara metode substitusi. Nah, contohnya, hitunglah limit x mendekati 2, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dibagi x kuadrat dikurangi 4. Nah, pada penyebutnya coba kita substitusikan nilai x, yaitu 2 kuadrat. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 4, maka menghasilkan nilai 0. Sehingga apabila hasilnya 0, maka akan menjadi nilai tak tentu. Maka dari itu, caranya kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 menjadi x plus 2 dikali x plus 3. Sedangkan untuk x kuadrat dikurangi 4 dapat kita faktorkan menjadi x plus 2 dikali x min 2. Maka apabila
ada yang sama, kita dapat mencoret yang x plus 2 dengan x plus 2, maka didapat x plus 3 x min 2. Lalu kita dapat mensubstitusikan nilai x yaitu negatif 2, sehingga didapat 1 per negatif 4. Nah, dari sini kita bisa melihat kan kalau misalkan setelah disubstitusikan nilainya tidak menjadi 0, bila penyebutnya tidak menjadi 0, sehingga nilai ini benar. Yang ketiga yaitu metode perkalian akar sekawan. Metode ini digunakan jika dengan menggunakan metode substitusi hasilnya nilai limit irasional. Cara operasi metode ini yaitu dengan mengalihkan akar sekawannya agar hasil yang didapat berbentuk limit tidak irasional. Contohnya, limit x mendekati 9, x dikurangi 9 dibagi akar dari x dikurangi 3. Maka apabila kita coba dulu ya menggunakan metode substitusi. Bila kita substitusikan nilai x yaitu 9, akar dari 9 yaitu 3 dikurangi 3 akan menghasilkan nilai 0, sehingga penyebutnya kan 0, jadi tidak boleh. Maka dari itu kita harus mengalihkan dengan sekawannya, sekawan dari penyebut ini yaitu akar x plus 3 dibagi akar x plus 3, maka menghasilkan nilai yaitu seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat mensubstitusikan nilai 9 yaitu akar 9 ditambah 3 akan menghasilkan nilai 6. Yang terakhir yaitu aturan L'Hopital atau turunan. Metode ini menggunakan konsep turunan yang telah kalian pelajari, yaitu dengan menggunakan aturan turunan. Contohnya, nilai dari limit x mendekati 3, x kuadrat dikurangi 3x plus 5 dibagi x dikurangi 3. Nah, dari sini kita bisa menurunkan pembilang menjadi 2x dikurangi 3, dan kita dapat menurunkan penyebutnya yaitu 1 karena x, sehingga didapat nilai yaitu 3. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terkadang x mendekati tak hingga, sehingga apabila nilainya langsung disubstitusikan ke dalam x, maka menghasilkan nilai tak tentu. Terdapat 3 metode dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar mendekati tak hingga, yaitu yang pertama yaitu bentuk akar linier, yang kedua yaitu bentuk akar kuadrat, dan yang terakhir yaitu bentuk pembagian dengan pangkat tertinggi. Bentuk akar linier yang dimaksud adalah bentuk limit x mendekati tak hingga akar dari ax plus b dikurangi akar dari bx plus q sama dengan r. Nilai dari r memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu r sama dengan tak hingga jika a lebih besar dari b. Kemungkinan yang kedua yaitu r sama dengan 0 jika a sama dengan p. Yang ketiga yaitu r sama dengan negatif tak hingga jika a kurang dari p. Contoh, nilai dari limit x mendekati tak hingga akar dari 3x plus 1 dikurangi akar dari 2x plus 2. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa nilai dari a yaitu 3 dan nilai dari p yaitu 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai a lebih besar dari p. Maka ini dapat mengakibatkan kemungkinan yang pertama, di mana a lebih besar dari p, maka hasilnya yaitu tak hingga. Bentuk akar kuadrat. Bentuk yang dimaksud yaitu limit x mendekati tak hingga akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar dari px kuadrat ditambah qx ditambah r.
Nah, penyelesaiannya dapat berupa B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Contoh, nilai dari limit X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurangi akar dari 4X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Maka penyelesaiannya dapat kita substitusikan ya. Maka nilai A yaitu 4, nilai B yaitu 2, dan nilai C yaitu 1. Sedangkan nilai P yaitu 4, nilai Q yaitu 3, dan nilai R yaitu 2. Nah, sehingga dapat kita substitusikan yaitu nilai B yaitu 2 dikurangi P yaitu 4 dibagi 2 akar A. A nya yaitu 4, sehingga didapat yaitu negatif 1/2. Oke, selanjutnya bentuk pembagian dengan pangkat tertinggi. Penyelesaian pembagian pangkat tertinggi dapat menggunakan 3 cara, yaitu jika pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama, kita dapat simpulkan yaitu M sama dengan N, maka nilainya yaitu A per P. Karena M nya sama, M dan N nya sama, maka tinggal didapat A per P. Contoh, nilai dari limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 5 ditambah 2X ditambah 1 dibagi 2X pangkat 5 ditambah X ditambah 2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai pangkat dari X yaitu sama, yaitu 5, atau M sama dengan N yaitu 5, sehingga kita hanya menghitung nilai dari koefisien dari pangkat tertinggi, yaitu 4/2, sehingga didapat 2. Nah, cara kedua yaitu jika pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut atau M lebih besar dari N, maka limitnya menghasilkan tak hingga. Contoh, nilai dari limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 ditambah 2X ditambah 1 dibagi 2X pangkat 5 ditambah X ditambah 2. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa nilai M yaitu 6 dan nilai N yaitu 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah tak hingga. Cara yang ketiga yaitu jika pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut atau M lebih kecil dari N, maka nilainya sama dengan 0. Contoh, nilai dari limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 6 ditambah 2X ditambah 1 dibagi 2X pangkat 9 ditambah X ditambah 2. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa pangkat tertinggi dari pembilang yaitu 6 dan pangkat tertinggi dari penyebut yaitu 9. Sehingga apabila nilai pangkat penyebut lebih besar daripada nilai dari pangkat pembilang, maka hasilnya yaitu 0. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai tentang limit fungsi trigonometri. Ada beberapa teorema untuk menyelesaikan fungsi limit trigonometri, yaitu teorema A sebagai berikut dan teorema B sebagai berikut. Teorema A berlaku jika X mendekati 0, maka didapat beberapa rumus trigonometri pada kotak biru ini. Teorema B, untuk setiap bilangan real X mendekati C dalam limit fungsi trigonometri, maka berlaku teorema-teorema berikut. Kita langsung saja menuju ke contoh soal.
nilai limit X mendekati 0, sin X ditambah sin 5X dibagi 6X dapat kita uraikan menjadi sin X per 6X ditambah sin 5X per 6X. Nah, nilai dari limit ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi limit X mendekati 0 sin X per 6X ditambah limit X mendekati 0 sin 5X per 6X, sehingga didapat 1 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tombol home. Tadi kita telah membahas tentang materi limit. Berarti sekarang kita akan melanjutkan ke materi turunan fungsi. Langsung saja ya. Turunan fungsi. Nah, kita bisa melanjutkan dengan menekan tombol start. Baik, kita ke materi yang kedua, yaitu materi turunan fungsi. Yang pertama adalah turunan rantai dan turunan fungsi komposisi. Apa itu? Itu adalah turunan rantai berlaku jika F bunderan Gx sama dengan F absen Gx kali G aksen X. Atau dapat dituliskan sebagai berikut. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx untuk fungsi aljabar. Sedangkan untuk fungsi trigonometri, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Perbedaan dari dua fungsi ini adalah jumlah fungsi komposisinya. Kalau di fungsi aljabar, fungsi komposisinya cuma satu, yaitu U. Sedangkan fungsi trigonometri ada dua, yaitu U dan V. Untuk penggunaan ini, kalian bisa memahami ini, juga bisa menghafalkan ini. Sedang materi selanjutnya yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Ini termasuk aplikasi dari turunan fungsi. Turunan pertama f aksen x dapat menghasilkan suatu kemiringan dari garis singgung pada grafik f di titik x. Jika f aksen x lebih besar dari 0, maka garis singgung naik sehingga fungsi naik. Dan jika f aksen x kurang dari 0, maka garis singgung turun sehingga fungsi turun. Anda dapat melihatnya di sebuah grafik. Kita lihat di sini dari 0 ke A, dia naik. Kita acuannya dari kiri ke kanan. Untuk memahami fungsinya turun ini kita acuannya kiri kanan ya. Dan saat AB dia turun, saat B menuju tak hingga dia naik. Hal ini karena fungsi ini bila kita turunkan pada interval 0 sampai A, dia memiliki nilai positif alias lebih besar dari 0. Tapi ketika dia pada interval A dan B, turunannya itu menghasilkan bilangan negatif, menghasilkan hasil negatif, sehingga dia kurang dari 0. Begitu juga saat B menuju tak hingga, dia naik, berarti turunannya itu menghasilkan bilangan positif atau lebih dari 0. Lanjut, kita ke langsung contoh soal. Contoh soalnya itu kita gunakan dua contoh soal. Yang pertama ini adalah y sama dengan x pangkat 3 min 4 kuadrat, dan yang kedua adalah y sama dengan sin 4x min 1 di pangkat 4. Kita ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah contoh dari fungsi turunan komposisi fungsi aljabar. Dan kita untuk menyelesaikan ini, kita misalkan sebuah fungsi dalam fungsi. Fungsi komposisinya kita pilih x pangkat 3 min 4. Jadi kita nulis U sama dengan x pangkat 3 min 4. Karena U adalah fungsi komposisi dari fungsi aljabar ini. Maka du per dx sama dengan 3x kuadrat. Karena U sudah untuk x pangkat 3 min 4, ini kita substitusikan pada y, akan menghasilkan y sama dengan U kuadrat, maka dy per du sama dengan 2x. Substitusi ke rumus turunan aturan rantai. Kita sudah punya rumus aturan rantai kan? Lalu kita masukkan du per dx dengan dy per du, sehingga menghasilkan 6x kuadrat U. Ini masih belum menjadi turunan fungsinya, karena dia memiliki U. U ini
masih bisa dijabarkan, yaitu pangkat 3 min 4. Jadi kita tinggal substitusikan saja menghasilkan turunannya. Lanjut ke turunan fungsi komposisi trigonometri. Untuk fungsi trigonometri kita menggunakan dua fungsi komposisi. Pada soal ini Y sama dengan sin 4x-1 dipangkat 4. Kita misalkan U sama dengan sin V dan V sama dengan 4x-1, sehingga fungsi Y dapat ditulis dengan Y sama dengan U pangkat 4. Dan kita punya turunan rantai dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Kita substitusikan ya, U, V dan Y nya. Setelah dimasukkan kita dapatkan sekian, 4U pangkat 3 kali cos V kali 4 menghasilkan 16U pangkat 4 kali cos V. Ini masih belum menjadi hasil dari turunannya. Mengapa? Karena memiliki U dan V. U dan V ini masih bisa dibentuk menjadi X, yaitu substitusikan kembali pemisalan U sama dengan sin V dan V sama dengan 4x-1, maka diperoleh begini, menjadi seperti ini. Nah, seperti yang Anda lihat, saya rasa cukup jelas menjelaskan penjabaran di sini. Baik, next. Sekarang kita ke contoh soal dari fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik ini pada contoh soal 1 ya. Soal 2 juga fungsi turun. Kita menggunakan dua fungsi yang sama, tapi beda pertanyaan. Yang pertama satu menanyakan fungsi naik, yang kedua fungsi turun. Untuk fungsi naik, kita punya syarat. Dia saat lebih besar dari 0, maka dia fungsi naik turunannya. Jadi kita tulis f aksen x lebih besar dari 0. F aksen x ini adalah turunan pertama dari fx dengan x. Biasanya ada 3x kali 4 min x lebih besar dari 0. Dengan membuat garis bilangan pemfaktoran yang sepertinya Anda sudah memahami di kelas sebelumnya, Anda mendapati kalau dia mendapatkan lebih besar dari 0 ketika interval 0 dan 4, 0 sampai 4. Sehingga intervalnya adalah 0 kurang dari x lebih besar dari 4. Jadi fungsi naik pada interval 0 sampai 4. Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini mirip sebenarnya, cuman dia itu kurang dari 0 atau negatif. Sehingga kita pilih yang negatif di sini garis bilangannya, yaitu pada interval min tak hingga sampai 0 dan 4 menuju tak hingga. Kita tulis dengan x kurang dari 0 dan x lebih besar dari 4. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah persamaan garis singgung. Jadi persamaan garis singgung ini ketika ada gradien kurva y sama dengan fx di satu titik x1 y1 itu sama dengan gradien garis singgung kurva di titik x1 y1 yang diberikan oleh sekian, m sama dengan limit h menuju 0 ketika f x1 plus h min f x1 per h. Jadi di mana ada sebuah kurva di suatu titik x1 y1 ini sama dengan gradien garis singgung di kurva di x1 y1. Bentuk limit di ruas kanan dengan fungsi y sama dengan fx di titik x1 y1. Dengan ini gradien singgung dapat ditulis dengan berikut. Jadi m ini sebenarnya bisa diubah menjadi turunan dari ini, sehingga m sama dengan dy per dx ketika x sama dengan x1. Oke, itu adalah pengertian dari persamaan garis singgung. Sekarang kita bagaimana menentukan gradien garis singgung? Jika persamaan kurva y sama dengan fx diberikan, kita dapat menentukan persamaan umum. Persamaan gradien pada satu kurva dengan menggunakan konsep turunan itu sebagai berikut. Ketika m sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx. Jadi gradien itu sama dengan turunan pertama dari fungsi kurva. Lanjut. Dan ini adalah beberapa teorema-teorema yang ada. Yang pertama ini garis singgung pada kurva y sama dengan fx jika koordinat x sama dengan x1 dari titik singgung diketahui, maka kita mengerjakannya begini. Jadi ketika kita sudah punya
fungsi kurva. Lalu kita punya koordinat x sama dengan x1. Kita mengerjakannya dapat dengan langkah seperti berikut, yaitu tentukan titik singgung x1 y1. Y1 dicari dengan memasukkan nilai x1 pada persamaan kurva seperti berikut. Setelah kita menemukannya, tentukan gradien garis singgung G yang memiliki singgung dengan X sama dengan X1 menggunakan persamaan M. Jadi kita turunkan dulu fungsinya. Setelah kita masukkan X1, setelah kita masukkan X1, kita telah menemukan gradiennya. Sehingga jika kita mencari persamaan kurvanya, tinggal memasukkan pada persamaan gradien yang diketahui titik dan gradien seperti berikut. Ini sepertinya sudah dijelaskan di SMP kelas 2. Ini kelas 1 mungkin. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini jika dia punya sebuah kurva dan gradien G sudah ditentukan dengan titik singgungnya sekian, tapi titik singgungnya diketahui tidak. Jadi kita hanya punya gradien dan garis singgungnya saja. Hanya kurva dan gradien saja. Jadi ini punya kurva dan gradien, tapi X sama dengan X1 nya diketahui. Jadi caranya begini. Yang pertama, tentukan dulu gradien singgung MG yang sesuai dengan kurva. Oke. Lalu tentukan persamaan garis singgung dari turunan kurva Y sama dengan Fx, yaitu M sama dengan F kosan X sama dengan dy per dx. Samakan hasil dari 1 dan 2 untuk menghitung nilai X. Nilai X ini merupakan X1, yaitu koordinat X dari titik singgung. Setelah X1 diperoleh, substitusikan X sama dengan X1 ke dalam persamaan kurva Y sama dengan Fx untuk memperoleh Y1 sama dengan Fx1. Setelah kita menemukan X1, Y1 dan gradien, tentunya kita bisa mencari persamaan titik singgungnya pada rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, itu materinya. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Jadi kita punya persamaan garis singgung pada parabola. Kita punya persamaan kurva ya, persamaan kurva dengan titiknya. Dan di soal nomor 2 kita punya soalnya kurva dengan persamaan kurvanya ini rumpang karena tidak memiliki konstantanya. Tidak ketahui. Mungkin ini bisa dijelaskan setelah soal pertama kita bahas ya. Yang pertama, dari persamaan pada parabola Y sama dengan 2x kuadrat plus 1 dapat diperoleh gradien yaitu 4x. Karena dia punya x min 1, dia masukkan x min 1 sehingga kita ada gradiennya sama dengan min 4. Sehingga persamaan garis singgung melalui titik min 1,3 dengan gradien M sama dengan min 4, kita masukkan pada rumus mencari persamaan garis yang diketahui gradien dan titik. Kita dapat Y sama dengan min 4x min 1. Jadi persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan 2x kuadrat plus 1 yang ditarik melalui titik 1 min 1,3 adalah Y sama dengan min 4x min 1. Itu adalah ada pembahasan soal nomor 1. Sekarang pembahasan soal nomor 2. Suatu kurva mempunyai persamaan Y sama dengan x kuadrat plus ax plus b, dengan a dan b adalah bilangan real. Garis Y sama dengan 2x menyinggung kurva di titik 2,4. Tentukan nilai dari a plus b. Jadi kita masukkan dulu titik ini, karena titik ini juga melewati di kurva ini. Jadi kita ketemu gradiennya adalah 2x plus a. Dari mana ini kok bisa b-nya hilang? Karena kita punya persamaan Y sama dengan 2x. Jadi kita masukkan 2-nya jadi gradiennya 2x plus a. Karena b sama dengan min 2a. Baik, kita lanjut ke yang setelah kita dapat gradiennya 2x plus a, MGS di titik 2,4 adalah MGS sama dengan 2 kali 2 plus A sama dengan 4 plus A. Jadi kita sudah punya persamaan, yaitu MGS sama dengan 4 plus A dan MGS sama dengan 2. Sehingga
sehingga kita dapat A nya sama dengan min 2. Setelah kita dapat min 2, kita masukkan pada persamaan B sama dengan min 2A, sehingga kita mendapatkan B sama dengan 4. Jadi A plus B min 2 plus 4 sama dengan 2. Oke, semoga kalian memahaminya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu sifat turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Sebelumnya kita sudah mempelajari komposisi fungsi. Sekarang kita bagaimana sifat-sifatnya. Jadi jika ada U sama dengan fx dan v sama dengan gx ada, maka jadi uv ini adalah sebuah fungsi x yang dimana kita akan mengalihkannya atau menggunakan operasi pembagian dan kita turunkan. Contoh yang satu, ya sama dengan u pangkat n. Jadi turunan dari un ini adalah n dikali u pangkat n-1 dikali u. Contoh a, y sama dengan 4x pangkat 6, maka menjadi y aksen sama dengan 24x pangkat 5. Dan b, y sama dengan 2 per 3x pangkat 3 sama dengan 2 per 3x pangkat min 3, maka menjadi y aksen sama dengan min 2x pangkat min 4. Oke. Lalu ke yang nomor 2, y sama dengan u kali v. Y aksen jadinya y aksen itu sama dengan u aksen kali v plus u kali v aksen. Contoh, kita punya y sama dengan x pangkat min 3 kuadrat dikali x plus 5 pangkat 3. Kita turunkan. Kita tahu x min 3 turunkan menjadi 1, x plus 5 turunkan menjadi 1. Sehingga kalau kita kalikan, menjadi y aksen sama dengan 2 kali x min 3 dikali x plus 5 pangkat 3 plus 3 kali x min 3 pangkat 3 kali x plus 5 pangkat kuadrat. Ini adalah y aksennya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 ini sifat ketiga yaitu pembagian. Y sama dengan u bagi v. Maka y aksen sama dengan u aksen v min u kali v aksen per v kuadrat. Contoh, ada 3x plus 5, 2x min 3. Bisa kita u-nya ada 3x plus 5 dan v 2x min 3. U aksen sama dengan 3, v aksen sama dengan 2. Jadi sudah kita dapatkan uv aksen dan uv, kita substitusikan pada persamaan y aksen. Didapat min 19 per 2x min 3 dikuadratkan. Oke, itu adalah sifat turunan fungsi aljabar. Kita akan lanjut ke trigonometrinya. Ini adalah sifat turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, y sama dengan sin ax, maka turunannya adalah y aksen sama dengan a cos ax. Nah ini y sama dengan cos ax sama dengan y aksen sama dengan min a sin ax. Mungkin Anda bisa baca sendiri. Ini yang biasanya teman-teman kerjakan menggunakan rumus ini. Kita langsung contoh soal saja. Jika w sama dengan sin 2t, maka dv per dt. Sin 2t maka d per dt sama dengan v aksen sama dengan 2 cos 2t. Ini sesuai dengan rumus turunan pada nomor 1. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Kita langsung ke model matematika dari masalah ekstrim. Jadi turunan ini bisa kita gunakan untuk mencari masalah ekstrim fungsi. Ini adalah contoh dari aplikasi turunan. Konsep turunan digunakan untuk menentukan interval fungsi naik turun, keoptimalan fungsi, dan titik belok suatu kurva. Dari contoh grafik fungsi naik dan fungsi turun di atas, maka kita definisikan fungsi naik dan turun sebagai berikut. Definisi. Misalkan fungsi pada S, dan Rs adalah real. Fungsi f dikatakan naik jika setiap x1, x2 adalah himpunan S dengan x1 kurang dari x2, di mana fungsi x1 lebih kecil daripada fungsi x2. Fungsi f dikatakan turun jika setiap x1, x2 adalah himpunan S semesta, x1 lebih besar dari x2, maka fungsi x1 lebih besar dari x2. Ini hampir sama dengan konsep fungsi naik dan fungsi turun yang sebelumnya. Baik, kita next. Sifat-sifatnya. Oke,
sifat-sifatnya mungkin bisa dipahami sendiri ya. Jadi ketika dia terusnya naik ke atas, dia selalu naik. Dia lebih besar ya, dia positif selalu naik berarti. Saat aksennya negatif dia turun. Dan saat sama dengan, dia tidak akan turun sama sekali. Jika ada sama dengannya, dia tidak akan naik. Saya kira ini cukup gampang bisa dipahami teman-teman. Baik, lanjut ke yang sebelahnya. Ini misalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua. Jadi ini ketika hanya memiliki turunan pertama, jadi turunan pertamanya itu suatu bilangan tunggal. Contoh 2x plus 3, turunan pertamanya adalah 2. Nah, tapi jika kalau ini saat dia memiliki fungsi polinom, jadi punya dua turunan, ada turunan pertama dan turunan kedua. Yang pertama, jika turunan pertamanya sama dengan 0, maka x1 kali x1 disebut stasioner, titik kritis. Titik kritis ini bisa dibagi menjadi titik minimum dan titik maksimum, di mana kita mendefinisikannya pada turunan keduanya. Jadi ketika turunan keduanya lebih besar dari 0 atau positif, maka titik x1 f1-nya disebut titik minimum. Jika kurang dari negatif, maka disebut maksimum. Sebenarnya ini terbalik mungkin ya. Yang lebih besar adalah maksimum dan kecil adalah minimum. Tetapi jika f turunan keduanya sama dengan 0, maka disebut titik belok. Oke. Kita lanjut ke yang slide selanjutnya. Ini adalah contoh soal dari aplikasi turunan. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4x kuadrat min 8x plus 24 ribu rupiah untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40 ribu rupiah untuk tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, misalkan Fx menyatakan total biaya produksi X unit barang, dan Gx menyatakan harga jual X unit barang dalam satuan ribu rupiah, dan Hx menyatakan keuntungan yang diperoleh atas penjualan X unit barang. Maka kita buat Fx menjadi X dikali 4x kuadrat min 8x plus 24 sama dengan 4x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 24x. Ini dikalikan X karena X unit barang, biayanya kan. Lalu Gx nya ini adalah menyatakan harga jual, jadi Gx sama dengan 40x dalam puluhan satuan ribu rupiah harga jualnya. Sedangkan Hx ini adalah menyatakan keuntungan, jadi keuntungannya itu sama dengan Gx dikurangi Fx, harga jual dikurangi harga beli, harga produksinya, sehingga menghasilkan min 4x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus 16x. Agar maksimum, nilai turunan pertama aksen X harus bernilai 0. Ya, ini sesuai dengan sifat yang tadi itu. Dan kita ubah, kita turunkan, kita dapatkan persamaan berikut. Jadi X sama dengan min 2/3 dan X atau X sama dengan 2. Karena X menyatakan jumlah, tentu tidak mungkin negatif, maka X yang diambil adalah X sama dengan 2. Substitusikan X sama dengan 2 ke Hx, sehingga kita mendapatkan H2 sama dengan 32. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah 32.000. Oke, selesai sudah kita pada materi turunan materi. Sekarang kita coba pada soal latihan. Kita klik ini untuk kembali ke menu. Oke, kita sudah di menu. Ada kompetensi dasar, materi limit, turunan fungsi, latihan soal dan profil. Tadi dari teman saya, rekan saya Rere, sudah menjelaskan kompetensi dasar, materi limit, dan profil. Sekarang kita ke latihan soal, karena saya sudah menjelaskan tentang turunan fungsi. Soal itu saja. Di sini kalian akan dapat soal, kalian pilih mana yang kalian rasa benar, salah, lanjut. Dan ini
kita jawab satu. Oke, next kita pilih ini. Ini bisa. Next. Terdapat banyak soal ya. Oke. Terdapat 10 soal ternyata. Setelah kita mengerjakan soal, kita bisa membuka kuncinya. Kuncinya dari sini. Klik tombol kunci dan kalian dapatkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya lengkap loh. Saya harap teman-teman paham semua bagaimana cara mengerjakannya dan bagaimana cara memahami kunci jawaban ini. Kita bisa next untuk lihat selanjutnya. 6. Tadi adalah 10 soal ya. Untuk kembali ke latihan soal, kalian bisa mengklik ini. Kita sudah di penghujung kunci soal. Kita bisa kembali ke menu atau langsung klik close untuk keluar. Lebih baik kita kembali ke menu saja. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di ujung presentasi, akhir presentasi. Saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya tentang presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan materi, karena kita manusia tidak pernah luput dari salah. Oke, kita saatnya undur diri. Untuk keluar kita hanya perlu klik tombol close saja. Klik. Terima kasih. Sampai jumpa.